Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Jadi di sini saya ingin menganalisa USD JPY untuk hari ini tanggal 3 Juni tahun 2025 berdasarkan BBMA Oma Ali ya guys. Ini ada kesempatan entry, kalian bisa ambil jika kalian setuju ya. Jika tidak juga nggak apa-apa, kita diskusi saja di kolom komentar. Sebenarnya, ya tujuan saya untuk membuat video ini supaya membantu banyak orang agar bisa trading mandiri, guys. Ya, jadi kalian ketika melihat video analisa saya itu jangan hanya mencari signal ya, tapi perhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya entry-nya, bagaimana saya SL-nya, bagaimana saya TP-nya, supaya kalian nanti bisa trading mandiri ya, guys ya. Oke, di sini ya saya melihat ada re-entry di time frame H4 ya. Yang saya sering bicarakan guys, jadi saya itu hanya entry di minimal H4 ya guys ya. Kalau time frame kecil, scalping itu bukan tipe saya. Tapi itu bisa kok guys, bisa. Kalau scalping juga bisa, nanti akan saya tunjukkan di akhir ya, kalau kalian mau scalping juga. Intinya di sini di H4 sedang membentuk re-entry guys. Re-entry apa? Ini re-entry setelah CSAK di sini ya. Re-entry. Nah, di sini sebenarnya ini kurang bagus guys re-entry-nya. Kenapa? Karena re-entry ini tidak datang dari momentum. Ya, ini kan re-entry di area MA5, MA10 high, tapi dia datangnya tidak dari momentum ya, cuman dari CSAK di sebelah sini. Ini kan candlestick yang close di bawah semua MA dan di bawah mid BB. Jadi ini CSAK. Tapi dia tidak close di bawah low BB, jadi dia tidak bisa kita sebut momentum. Ya, jadi memang kurang kuat re-entry-nya karena dia bukan re-entry yang datang dari momentum ya. Akan tetapi biasanya kayak gini masih saya ambil guys. Kemungkinan saya nanti juga akan entry jika sudah terjadi ekstrim di H1. Nanti akan saya jelasin dulu. Oke. Jadi bagaimana saya entry-nya? Jadi entry-nya kita akan menunggu candlestick yang ada di H4 ini close ya. Jadi setelah video ini diupload, kalian kalau langsung nonton kalian masih bisa entry guys kalau memang ini nanti valid ya. Jadi ini kan close-nya masih sekitar 2,5 jam lagi ya. Jadi ketika candle yang ini nanti close ya, candle yang hijau ini close, kemudian dia close-nya tidak melewati semua MA ya. Kalau dia melewati MA5, MA10 high, terus close-nya di atas ini misalnya, misalnya dia close di atas ini, maka re-entry-nya ini terbatal ya guys ya. Jadi saya udah sebenarnya belum terbatal ya. Sebenarnya terbatalnya ketika dia membentuk CSHK di sebelah sini. Ketika dia close di atas ini baru terbatal. Tapi biasanya kalau re-entry-nya itu di atas MA5, MA10 high seperti ini, kecuali jika H1-nya ekstrim itu biasanya nggak valid guys biasanya. Jadi akan saya lihat dulu nanti ketika candle ini close sekitar 2,5 jam lagi, ketika close-nya masih di area tengah-tengah sini, maka saya akan entry guys menunggu ekstrim di time frame bawahnya. Itu untuk memvalidkan ya nanti. Intinya apa? Intinya ini time frame-nya H4 dan masih turun guys. Kita akan coba lihat di daily. Ya, di daily ini sebenarnya kemarin membentuk re-entry CSAK di sebelah sini kan. Saya juga entry, juga ada video analisanya. Saya juga menunjukkan entry-nya saya profit sekitar $1.000 ya. Ini ya guys ya rekaman dari kemarin saya entry 2 lot, kemudian saya TP di 143368. Sebenarnya masih turun lagi ya. Tapi saya nggak peduli, kemarin saya mau entry di XAU jadi ini untuk modal lagi ya. Saya males pakai akun yang lainnya. Akhirnya saya TP dulu $1.000, kemudian saya buat entry di XAU USD. Terus kemarin XAU-nya alhamdulillah profit sebanyak $4.500 di sebelah sini ya guys ya. Oke, kita lanjut analisa. Nah, kemarin setelah terjadinya re-entry di sini, dia kan turun ya daily ya. Dia harusnya nanti akan membuat momentum di sebelah sini guys, harusnya. Harusnya ya. Kecuali jika nanti dia membuat MHV seperti ini. Nah, MHV ini kan awal dari pergerakan reversal ya guys ya. Jadi ketika ada MHV kayak gini, biasanya marketnya akan naik. Nah, MHV ini valid jika di time frame bawahnya itu ada ekstrim. Nah, apakah ini MHV nanti akan kita cek ya. Jadi ini kan di hari sebelumnya ya, hari sebelumnya kita tandain di sini, ini kan ada MHV. Kalau ini daily kita cek di H4. Nah, di kotak yang kita tandai tadi di H4 udah terbentuk ekstrim guys. Di sini ada MA5 yang keluar dari low BB. Ini namanya ekstrim ya guys ya. Berarti ini yang daily ini valid MHV-nya. Kalau MHV-nya valid guys, berarti marketnya itu akan reversal. Paham nggak? Jadi misalnya ya, misalnya kemarin kita entry di ekstrim sebelah sini daily, ini kan ada ekstrim. Kita entry di candle retest di sebelah sini. Nah, ketika dia turun sampai daerah sini, kemudian ada ini, ada ciri-ciri MHV, terus kalian cek di time frame bawahnya ternyata ada ekstrim, berarti MHV-nya valid, maka kalian harus close, guys. Posisi kalian harus di close. Ya. Jadi jika kalian entry di daily misalnya di ekstrim sebelah sini,
kok di sini ada MHV dan time frame setelahnya ada ekstrim, berarti MHV-nya valid, maka kalian harus exit, guys. Seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini yang setup sekarang ini bukan MHV, guys. Kenapa? Karena di time frame H4 ini belum terjadi ekstrim. Ya kan? Ini kan belum ada ekstrim nih. Kalian lihat ya, ini belum ada ekstrim, guys. Ekstrim kan MA5-nya harus keluar dari low BB kan. Ini belum ada MA5 yang keluar dari low BB. Dan ini mid BB, low BB, dan top BB semuanya mengarah ke bawah, guys. Bahkan semua MA mengarahnya ke bawah. Ini kan miring ke bawah kayak gini kan semuanya. Berarti itu menandakan downtrendnya masih kuat banget, guys. Kalau kayak gitu, berarti kemungkinan besar re-entry yang ada di sebelah sini ini valid ya. Nah, untuk memvalidkan ini, kalian harus melihat di H1, time frame bawahnya H4 ya. Ini harus terjadi ekstrim. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya. Saya hapus dulu biar nggak berantakan ya. Ini sudah berantakan BBMA, banyak indikatornya malah nanti berantakan lagi. Nah, ini kan sudah ada hampir ada ekstrim ya guys ya. Ekstrim adalah ketika ada MA5 yang keluar dari top BB. Ini kan MA5 low-nya yang warna hijau ini ya. Ini nanti kalau keluar dari sini berarti nanti ada ekstrim. Nah, di ekstrim itu saya akan entry guys. Bagaimana cara entry di ekstrim? Caranya di candle retest. Kalian bisa nonton videonya di playlist BBMA Basic ya. Di situ lengkap semua. Cara entry di ekstrim, cara entry di MHV seperti itu ya. Nah, ini terakhir ya sebelum saya close videonya. Untuk kalian yang ingin scalping, kalian masuk ke M15 guys. Kemudian kalian cari zone zero loss. Zone zero loss itu apa? Zone zero loss adalah ketika semua candle berada di bawah. Ini ya, kali ini zone zero loss sell. Jadi semua candle di bawah mid BB dan mid BB di bawah MA50 seperti ini guys. Ini namanya zone zero loss ya. Kalau zone zero loss kayak gini, ini kan mulai terjadi zone zero loss sebelah sini ya. Kalian bisa menunggu re-entry baru entry. Di sini ada re-entry ya setelah zone zero loss. Ini re-entry yang kukuh juga karena dia bersamaan dengan mid BB. Dan re-entry ini tidak terbatal guys. Mengapa? Karena tidak ada CSAK ya di sini. Di sini ada CSAK lah, kukuh di sini. Bukan kukuh. Apa ada CSAK tipis lah, tapi biasanya kayak gini itu terbatal guys karena dia cuma tipis lewatinnya. Oke. Nah, cara memvalidkan CSAK itu sebenarnya dilihat di time frame setelahnya. Kalau ini M15 di M5 di candle yang ini apakah ada momentum? Kalau ada momentum berarti ini CSAK-nya valid, kalau enggak berarti enggak valid. Ya gitu ya. Nanti kelamaan guys videonya kalau saya jelasin itu. Intinya setelah ada zone zero loss sebelah sini, dia ada re-entry, kalian bisa entry di situ dan dia bisa turun sebanyak ini guys. Itu kalau kalian ingin scalping ya. Tapi kalau saya enggak scalping guys, saya modelnya minimal H4 lah. Karena scalping ini banyak resikonya guys, apa candlenya itu nggak jelas biasanya ya. Jadi saya biasanya hanya fokus minimal ke H4. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Saya rangkum intinya di sini kita menunggu re-entry ini valid ya. Untuk memvalidkannya kita nunggu candle close 2,5 jam lagi. Kalau dia close tidak melewati MA510 di sini, maka saya akan entry sell guys. Dipastikan juga di H1 harus sudah ada ekstrim ya guys ya, atau di M15 lah nanti. Kalau udah ada ekstrim di antara H1 atau M15, maka kalian bisa langsung entry sell ya. Tujuannya kemana? Tujuannya yaitu pertama dia ke top BB H4. Maksud saya low BB ya, daerah sini. Kalau dia buat momentum lagi, kemungkinan dia akan turun lagi untuk membentuk momentum di daily ya, mungkin akan turun lagi sampai sebelah sini. Kemungkinan ini akan tembus guys, kemungkinan akan tembus. Itu prediksi saya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga membantu, semoga bisa dijadikan pembelajaran dan semoga bisa diambil manfaatnya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.